Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Seringkali kita dihadapkan dalam kondisi kita mau tidak mau mendengarkan suara musik atau nyanyian-nyanyian yang diharamkan atau suara-suara yang tidak diperbolehkan atau ucapan yang diharamkan. Misalkan ghibah ketika kita melintas di suatu daerah, suatu jalan, lalu ketika mendengarkan ghibah atau namimah, adu domba, atau syahadatuz zur, persaksian dusta, atau menuduh dan seterusnya, sesuatu yang diharamkan, atau musik tadi, ini menjadi sesuatu yang sulit dihindari di beberapa keadaan. Di antaranya adalah di sebagian aplikasi yang kita membutuhkannya. Tetapi biasanya ada selingan-selingan ketika naik level atau membuka fitur tertentu memunculkan bunyi musik. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam sebagaimana bisa dilihat dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 11 halaman 630. Beliau mengatakan fa inna nahya innama yatawajjahu ilal istima' dunas sama'. Yang dilarang itu menyimak, bukan mendengarkan. Kalau sekedar lewat mendengarkan saja, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Ya, bukan disengaja. Seandainya kata beliau ada seseorang yang melewati suatu kelompok orang-orang, mereka membicarakan sesuatu yang diharamkan, maka tidak ada kewajiban untuk menutup telinganya. Ya, kalaupun dengar ya tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk menutup telinganya. Cuman bukan berarti akhirnya boleh menyimak kalau tidak ada kebutuhan. Ya, nggak boleh dia menyimaknya. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menutup kedua telinganya ketika mendengarkan suara alat musiknya pengembala. Karena kondisinya adalah bukan mustami, bukan menyimak, bukan kesengajaan, tapi sami. Kondisinya adalah mendengarkan. Jadi ketika ada aplikasi, bahkan terkadang ini aplikasi-aplikasi yang sifatnya adalah pendidikan, yang ada edukasinya. Nah, ketika misalnya bentuknya adalah kuis-kuis atau tanya jawab. Ketika berpindah ke level berikutnya, biasanya ada suara-suara musik atau nyanyian yang dilarang. Nah, maka ini adalah sesuatu yang bukan menjadi tujuan utamanya ketika kita membuka atau menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga bukan istima. Bahkan ini bisa jadi juga masuk ke dalam kondisi darurat. Tapi sebenarnya sekalipun tidak darurat pun masuknya ke dalam as-sama, mendengarkan. Dan ini tidak terlarang, tidak harus kita menutup telinga ketika mendengar suara yang dilarang tersebut. Kemudian berikutnya adalah fatwa. Ini ada fatwa Lajnah Daimah ketika ditanya di dalam pertanyaannya redaksinya begini. Apa hukum orang yang mendengarkan nyanyian di telepon yang dia terpaksa untuk mendengarkan itu ketika misalnya menelpon untuk reservasi penerbangan misalkan atau ya telepon kantor tertentu yang ketika menunggu ada suara nyanyian atau musik. Nah, ini bagaimana? Begitu juga ditanyakan di pertanyaan yang sama di Lajnah Daimah, kadang di pembukaan seminar atau pembukaan acara-acara baik terkadang berkaitan dengan agama atau pendidikan. Nah, biasanya kadang ada diawali dengan sedikit musik atau nyanyian. Sementara kita tujuan utamanya bukan untuk musik tersebut, tapi untuk menghadiri seminar, mengambil ilmu, atau program-program ilmiah. Maka ulama Lajnah Daimah mengatakan menyimak nyanyian tidak diperbolehkan. Tapi kalau sama'uhu biduni qasdin, dengar tanpa kesengajaan, misalkan di jalan atau di telepon, maka mereka mengatakan semoga tidak apa-apa. Jadi bukan termasuk sesuatu yang dilarang. Ini di dalam fatwa Lajnah Daimah
jilid 26 halaman 238. Apalagi di zaman yang sulit untuk kita hindari. Bukan berarti ketika ada suara musik, suara nyanyian yang terlarang, misalkan di tempat perbelanjaan atau di jalan, atau memasuki sebuah bangunan tertentu, bukan berarti dilarang memasukinya, atau kita diperintahkan untuk menutup telinga. Tidak ada keharusan semacam itu, karena kita tidak menyimak, melainkan mendengarkan. Dan sulit untuk dihindari, karena kita sedang mengambil maslahat, ya berbelanja, atau ya untuk melintas di jalan tersebut. Sedangkan orang-orang misalkan membunyikan musik keras-keras, bukan berarti dilarang. Tidak ada keharusan untuk menghindari jalan tersebut. Apalagi jika sedikit, apalagi jika menginduk ke yang lain. Kita mengambil sesuatu yang utama, tapi musiknya tadi hanya mengikut saja, bukan tujuan utamanya. Maka ini sesuatu yang mengikut dan dimaafkan dalam syariat insya Allah Ta'ala. Sebagaimana penjelasan para ulama. Ya, tidak apa-apa dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentu saja ketika kita melakukan aktivitas, kalau ingin mencari yang lebih aman itu sah-sah saja, dan itu ya jika dilakukan baik. Tetapi bukan berarti kita melarang ada orang-orang yang berbelanja atau ke tempat makan, tujuannya makan di tempat makan, tetapi di situ ada bunyi musik. Selama kita tidak menyimaknya, ya, cuma mendengar saja, bukan sengaja untuk datang ke situ makan sambil menyimak musiknya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.